Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinatil Amna dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah video penjelasan tentang teori dan praktik konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling Client Center Therapy atau CCT. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling realitas. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling transactional analysis atau TA. Selanjutnya, inilah penjelasan materi dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Perlu kita ketahui tentang pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Jadi di samping itu individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Selanjutnya ada menurut Komalasari menjelaskan bahwa pandangan REBT ini menyatakan bahwa manusia sebagai individu didominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dengan sistem psikis individu. Jadi menurut Georgi dan Kristiani yang dikutip oleh Gantina Komalasari, secara khusus pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT ini berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pikiran irasional ini berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budayanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Yang keempat, gangguan emosional ini yang disebabkan oleh verbalisasi. Yang keempat, ada gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Yang kelima, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Yang keenam, pikiran dan perasaan negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran, sehingga menjadi logis dan rasional. Selanjutnya ada secara sistem nilai terhadap dua nilai eksplisit dalam filosofi rasional emotif terapi atau REBT yang biasanya dipegang oleh individu, namun tidak sering diverbalkan. Yang pertama itu nilai untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua nilai kesenangan atau enjoyment. Jadi kedua nilai ini didesain oleh individu agar ia dapat hidup lebih panjang, meminimalisir stres emosional dan tingkah laku yang merusak diri, serta mengaktualisasi diri sehingga individu dapat hidup dengan penuh dan bahagia. Jadi tujuan-tujuan ini itu dipandang sebagai pilihan daripada kebutuhan. Jadi hidup yang rasional ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang dipilih individu. Jadi sebaliknya, hidup yang irasional ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang menghambat pencapaian tersebut. Selanjutnya, pandangan terhadap gangguan emosional. Jadi, Robert dan Marin ini mengemukakan rational emotive behavior therapy atau REBT ini menghasilkan low frustration tolerance atau LFT. Individu yang memiliki LFT akan terlihat dari pernyataan-pernyataan verbalnya seperti ini terlalu berat, saya pasti tidak mampu, ini menakutkan, kita bisa menjalani ini. Pada terapi ini, perilaku permasalahan adalah perilaku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Ellis mengemukakan 11 keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah. Yang pertama itu, saya yakin harus dicintai atau disetujui oleh hampir setiap orang yang saya temui.
Yang kedua, saya yakin semestinya harus benar-benar kompeten dengan setiap usaha untuk menjadi orang yang berharga. Yang ketiga, beberapa orang yang berwatak buruk, jahat, atau kejam, karena itu mereka layak disalahkan. Yang kelima, hal yang sangat menyebalkan itu bila suatu hal terjadi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, ketidakbahagiaan disebabkan oleh suatu tertentu yang berada di luar kemampuan saya mengendalikannya. Yang ketujuh, sesuatu yang membahayakan adalah sumber terbesar kekhawatiran dan saya harus mewaspadainya. Yang kedelapan, saya mestinya bergantung pada orang lain dan memiliki orang-orang yang bisa diandalkan untuk memperhatikan saya. Yang kesembilan, pengalaman kejadian masa lalu menentukan perilaku saya saat ini. Jadi kejadian masa lalu tidak mudah untuk dilupakan. Yang ke-10, saya mestinya cukup kesal terhadap problem dan gangguan yang ditimbulkan orang lain. Yang terakhir, selalu terdapat solusi benar atau sempurna untuk setiap problem, dan tentunya menemukan jalan dari setiap problem atau problemnya tidak akan pernah terselesaikan. Selanjutnya, keyakinan yang irasional tersebut menghasilkan reaksi emosi pada individu dalam selanjutnya, dalam pandangan Ellis, keyakinan yang irasional berakibat pada perilaku dan reaksi individu yang tepat, sedangkan keyakinan yang irasional berakibat pada reaksi emosional dan perilaku yang salah. Selanjutnya, teori ABC tentang kepribadian. Ellis mempunyai teori kepribadian yang kemudian ditambahkan dengan D dan E untuk memasukkan perubahan dan hasil yang diharapkan dari perubahan. Selain itu, huruf G dapat diletakkan terlebih dahulu untuk memberikan konteks bagi ABC seseorang. Yang pertama itu G, goals atau tujuan, fundamental dan primer. A itu adversities atau kesulitan atau kemalangan, atau activating event atau kejadian yang mengaktifkan dalam kehidupan seseorang. B, belief atau keyakinan, rasional dan irasional. C itu konsekuensi atau konsekuensi emosional dan perilaku. D itu disputing atau melawan, keyakinan irasional. E, effective new philosophy of life atau filosofi hidup yang baru dan efektif. Jadi seperti halnya kognisi dan emosi dan perilaku saling berinteraksi dan nyaris tidak pernah sepenuhnya murni. Jadi ABC di dalam RIBT pun demikian pula halnya. Goals, tujuan, activating event. A, keyakinan yang mengaktifkan. Belief, B, keyakinan. Konsekuensi atau konsekuensi, semuanya tampaknya merupakan bagian kolaborasi satu sama lain. Selanjutnya akan lebih diperjelas mengenai teori ABC kepribadian ini. Yang pertama, attendance event, yaitu mengenai peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta ini, kejadian tingkah laku atau sikap orang lain, penceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan attendance event bagi seseorang. Yang kedua, ada belief. Belief yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Jadi keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Jadi selanjutnya, keyakinan yang rasional ini merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Yang ketiga, emosional konsekuensi, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan attendance event. Jadi konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A-nya, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel atau antara dalam bentuk keyakinan. Jadi baik yang D maupun yang RD maupun yang IB. Selanjutnya, selain itu D dan E untuk rumus ABC ini, seorang terapis harus melawan keyakinan-keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampak-dampaknya.
Jadi psikologi positif dari keyakinan-keyakinan yang irasional. Selanjutnya ada tujuan konseling rasional emotif behavior terapi. Jadi secara umum pandangan rasional emotif ini memfokuskan diri pada cara berpikir manusia. Jadi hal ini yang dijadikan acuan bagi konselor untuk mengubah tingkah lakunya. Jadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam rasional emotif ini adalah memperbaiki dan mengubah sikap individu dengan cara mengubah cara berpikir dan keyakinan klien yang irasional menuju cara berpikir yang rasional. Sehingga si klien ini dapat meningkatkan kualitas diri dan kebahagiaan hidupnya. Jadi dalam buku lain yang juga menyebutkan bahwa tujuan terapi rasional emotif behavior ini pada intinya untuk mengatasi pikiran yang tidak logis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, manusia dipandang sebagai sasaran tuntutan biologis dan sosial yang kuat, berpotensi berbuat rasional, dapat mencegah dan mengeluarkan diri dari kesulitan emosional melalui pemaksimalan pemikiran rasional. Selanjutnya ada fungsi dan peran konselor. Menurut Corey 2019, konselor yang menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi memiliki tugas spesifik. Tahap pertama adalah konselor menunjukkan pada konseli bahwa dalam pikirannya saat ini terlalu banyak pikiran yang irasional seperti harus, sebaiknya, dan seharusnya. Konselor mendorong dan sering membujuk konseli agar melakukan aktivitas yang akan menyembunyikan 12 keyakinan pengalahan diri mereka. Tahap kedua adalah mendemonstrasikan bahwa konseli mempertahankan gangguan emosi mereka aktif dengan meneruskan berpikir secara tidak logis dan realistis. Tahap ketiga adalah membantu konseli memodifikasi pemikiran dan mengabaikan gagasan irasional mereka. Konselor membantu konseli memahami pikiran irasional yang menyalahkan diri sendiri dan juga mengubah perilaku menyalahkan diri. Tahap keempat itu adalah menantang konseli untuk mengembangkan filosofis hidup yang rasional sehingga di masa depan mereka mampu menghindari diri agar tidak menjadi korban keyakinan irasional yang lain. Selanjutnya, peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavioral terapi atau REBT. Yang pertama, aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional secara langsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus atau menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. Yang keenam, berpikir didaktif. Adapun keterampilan konseling yang harus dimiliki konselor yang akan menggunakan rasional emotif behavioral terapi atau REBT. Yang pertama ada empati, menghargai ketulusan, kekonkretan, dan konfrontasi. Selanjutnya hubungan konselor dengan konseli. Menurut Corey 2009, pada dasarnya rasional emotif behavior terapi ini merupakan proses kognitif dan direktif, maka tidak perlu membutuhkan hubungan yang kuat antara konselor dan konseli. Jadi para praktisi rasional emotif behavior terapi ini secara tanpa syarat menerima semua konseli dan mengajari konseli untuk menerapkan penerimaan tanpa syarat pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Ellis meyakini bahwa hubungan yang terlalu hangat dan pemahaman yang terlalu banyak akan berakibat kontraproduktif, memunculkan rasa ketergantungan dan persetujuan dari konselor. Jadi praktis rasional emotif behavior terapi ini menerima konseli sebagai makhluk yang tidak sempurna yang bisa ditolong dengan menunjukkan bahwa konselor peduli kepada konseli tanpa membuat konseli merasa didaktif dan juga dengan menggunakan beragam teknik semisal mengajar, bibliterapi, dan memodifikasi perilaku. Ellis membangun hubungan dengan konselinya dengan cara menunjukkan pada mereka bahwa mereka memiliki keyakinan yang besar dan akan kemampuan mereka mengubah diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa mereka mempunyai cara untuk membantu mereka melakukannya. Selanjutnya ada teknik-teknik dan prosedur konseling. Jadi rasional emotif behavior terapi ini menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, behavioral yang disesuaikan dengan kondisi klien. Teknik-teknik rasional emotif behavior
terapi ini. Yang pertama, teknik-teknik kognitif. Ini tuh maksudnya adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Yang Dewa Ketut menerangkan ada 4 tahap dalam teknik-teknik kognitif. Yang pertama, tahap pengajaran. Dalam RIBT, konselor mengambil peranan lebih aktif dari pelajar. Tahap ini memberikan keleluasan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikaan berpikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang kedua, tahap persuasif, meyakinkan klien ini untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar, dan konselor juga mencoba meyakinkan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. Yang ketiga itu tahap konfrontasi. Konselor mengubah ketidaklogikaan berpikir klien, membawa klien ke arah berpikir yang lebih logika. Yang keempat itu tahap pemberian tugas. Di sini konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata, misalnya menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dipercilkan dari pergaulan, atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan caranya berpikir. Yang kedua, ada teknik-teknik emotif. Teknik-teknik emotif ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Antara teknik yang sering digunakan adalah teknik sosiodrama, teknik self-modeling, dan teknik assertive training. Yang ketiga, ada teknik-teknik behavioristik. Terapi rasional emotif banyak menggunakan teknik behavioristik, terutama dalam hal upaya modifikasi perilaku negatif klien dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis. Beberapa teknik yang tergolong behavioristik adalah: yang pertama ada teknik reinforcement. Yang kedua ada teknik social modeling atau pemodelan sosial. Yang ketiga ada teknik life model. Selanjutnya ada kontribusi pendekatan RBT. Pendekatan rasional emotif yang dikembangkan oleh Albert Ellis mempunyai kontribusi. Yang pertama itu ada rasional emotif, menawarkan dimensi kognitif dan menentang konseli untuk meneliti rasionalitas dan keputusan yang telah diambil serta nilai yang konseli anut. Yang kedua, rasional emotif memberikan penekanan untuk mengaktifkan pemahaman yang didapat oleh konseli sehingga konseli akan langsung mampu mempraktekkan perilaku baru mereka. Yang ketiga, rasional emotif menekankan pada praktek terapeutik yang komprehensif dan eklektik. Yang keempat, rasional emotif mengajarkan konseli cara-cara mereka bisa melakukan terapi sendiri tanpa intervensi langsung dari terapi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling Client Center Theory atau CCT. Client Center Theory sering pula dikenal sebagai teori non-direktif, di mana tokoh utama adalah Carl Rogers. Rogers adalah seorang empirisme yang mendasarkan teori-teorinya pada data mentah. Ia percaya pentingnya pengamatan subjektif. Ia percaya bahwa pemikiran yang teliti dan validasi penelitian diperlukan untuk menolak kecurangan diri atau self-deception. Yang mana Rogers tidak hanya berisi pertanyaan-pertanyaan teori tentang kepribadian dan psikoterapi, tetapi juga suatu pendekatan, suatu orientasi dan pandangan tentang kehidupan. Rogers membangun teorinya ini berdasarkan penelitian dan observasi langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata, di mana pada akhirnya ia memandang bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik. Setiap manusia memiliki dorongan dari dalam untuk mengembangkan strategi yang membuat dirinya berfungsi penuh. Pendekatan ini juga memandang manusia sebagai insan rasional, makhluk sosial, realitas, dan berkembangan. Selanjutnya ada beberapa konsepsi Rogers tentang hakikat manusia atau human being. Yang pertama itu ada manusia tumbuh melalui pengalamannya, baik melalui perasaan, berpikir, kesadaran, ataupun penemuan. Selanjutnya yang kedua ada hidup. Hidup adalah kehidupan saat ini dan lebih daripada perilaku-perilaku otomatik yang ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Nilai-nilai kehidupan adalah saat ini daripada masa lalu atau yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga ada manusia adalah makhluk subjektif. Secara esensial manusia hidup dalam pribadinya sendiri dalam dunia subjektif. Yang keempat ada keakraban. Hubungan manusia merupakan salah satu cara seseorang paling banyak memenuhi kebutuhannya.
keenam, pada umumnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bebas, spontan, bersama-sama, dan saling berkomunikasi. Yang ketujuh, manusia memiliki kecenderungan ke arah aktualisasi, yaitu tendensi yang melekat pada organisme untuk mengembangkan keseluruhan kemampuannya dalam cara memberi pemeliharaan dan mempertinggi aktualisasi diri, di mana Roger mengemukakan beberapa pendapatnya. Yang pertama, ada kecenderungan aktualisasi diri, merupakan motivasi pertahanan utama dari organisme manusia. Yang kedua, merupakan fungsi dari keseluruhan organisme. Yang ketiga, merupakan konsepsi luas dari motivasi, termasuk pemenuhan kebutuhan dan motif-motifnya. Selanjutnya, kehidupan adalah suatu proses aktif dan memiliki kapasitas untuk aktualisasi diri mereka sendiri. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang baik, konstruktif atau reliable dan menjadi bijaksana karena kemampuan intelektualnya. Selanjutnya, pendekatan client-centered atau non-directive counseling didasari oleh suatu teori kepribadian yang disebut self-teori dari Carl Rogers sendiri. Teori tersebut menjelaskan bahwa kepribadian manusia ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, organisme. Yang kedua, lapangan fenomenal. Yang ketiga, ada self. Selanjutnya dalam teori kepribadian ini, Roger mengemukakan manusia itu bahwa setiap manusia berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah dengan sendirinya sebagai pusatnya. Selanjutnya, reaksi organisme terhadap lingkungan sebagai hal yang dialami dan diterima. Lapangan yang dipersepsi ini bagi individu adalah suatu realitas. Yang ketiga, perilaku organisme pada dasarnya diarahkan oleh usaha-usaha organisme yang untuk memperoleh kepuasan terdapat kebutuhannya. Selanjutnya ada tujuan konseling CCT. Tujuan konseling ini dengan pendekatan client center adalah yang pertama itu menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan meningkatkan spontanitas hidupnya. Yang ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling sedemikian sehingga konseling dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration menjadi sadar akan blok atau hambatan kepertumbuhan. Yang keempat, konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, kepercayaan diri lebih besar, lebih sedia untuk meningkatkan diri sebagai lawan menjadi mandek, dan lebih hidup dari standar internal sebagai lawan mengambil ukuran eksternal untuk apa ia perlu menjadi. Selanjutnya, fungsi dan peran konselor. Fungsi konselor dalam CCT ini untuk mengembangkan suatu iklim terapeutik yang menunjang pertumbuhan klien. Konselor berperan sebagai fasilitator, yaitu konselor hanya mengarahkan klien agar mereka dapat mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan tepat sesuai keinginan klien dan tentunya dengan arahan yang tepat pula. Yang pertama, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Yang kedua, konselor menerima individu dengan sepenuhnya dalam keadaan atau kenyataan yang bagaimanapun. Yang ketiga, konselor memberi kebebasan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Yang keempat, konselor harus dapat membuat klien merasa nyaman, menghormati klien, dan menghargai klien apa adanya. Yang kelima, konselor tidak membiarkan klien berjalan sendiri jika pada suatu ketika menemukan sendiri apa yang ingin dicapai. Tetapi, konselor tetap mengatur proses konseling menurut fase-fase tertentu dengan mengambil pula langkah-langkah kerja tertentu. Selanjutnya ada pemanfaatan pengalaman konselor dalam proses konseling. Pengalaman konselor dalam proses-proses yang terjadi dalam konseling dengan menggunakan pendekatan client center adalah: yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Perubahan perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu untuk menilai pengalamannya, membuat untuk memperjelas dan mendapat tilikan perarasaan yang mengarah pada pertumbuhan. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh.
Selanjutnya ada hubungan konselor dengan klien. Konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Roger. Jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Yang selanjutnya ada 6 kondisi yang diperlukan dan memadai bagi perubahan kepribadi. Yang pertama itu 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Yang kedua, orang pertama disebut klien ada dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Yang ketiga, orang kedua itu disebut terapis ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Yang keempat, terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Yang kelima, terapis merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasi perasaannya itu kepada terapis. Yang keenam, komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dipercaya. Selanjutnya ada teknik-teknik prosedur konseling. Yang pertama, teknik konseling CCT. Di sini client centered sebagai teknik, ia merupakan suatu cara yang penekanan masalah ini adalah dalam hal filosofis dan sikap konselor dan mengutamakan hubungan konseling ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Implementasi teknik konseling didasari oleh paham filsafat dan sikap konselor tersebut. Karena itu, teknik konseling Roger berkisar antara lain pada cara-cara pernyataan dan komunikasi, menghargai orang lain dan memahami klien. Karena itu, dalam teknik dapat digunakan sifat-sifat konselor. Yang pertama, acceptance, artinya konselor menerima klien sebagai adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, konstruksi, artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Yang keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Yang kedua, ada prosedur konseling CCT. Menurut Gerald Corey, prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan pendekatan client center ini, yang pertama itu klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Yang kedua, konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan secara bebas dan berkaitan dengan masalahnya. Yang ketiga, konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif dengan memberikan respon yang tulus dan menjernihkan kembali perasaan klien. Yang keempat, setelah perasaan negatif klien terungkapkan, maka secara psikologis bebannya mulai berkurang. Yang kelima, konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan oleh klien. Yang keenam, saat klien mencurahkan perasaannya secara berangsur, muncul perkembangan terhadap wawasan mengenai dirinya dan pemahaman serta penerimaan diri tersebut. Yang ketujuh, apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalahnya dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah memikirkan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, kontribusi pendekatan client center. Pendekatan client center ini merupakan corak yang dominan yang digunakan dalam pendidikan konselor. Salah satu alasannya adalah terapi client center memiliki sifat keamanan. Tapi client center ini menitik beratkan mendengar aktif, memberikan respek kepada klien, memperhitungkan kerangka acuan internal klien, dan menjalin kebersamaan dengan klien yang merupakan kebalikan dari menghadapi klien dengan penafsiran. Jadi para terapis client center ini secara khas merefleksikan isi dan perasaan-perasaan, menjelaskan pesan-pesan, membantu para klien untuk memeriksa sumber-sumbernya sendiri, dan mendorong klien untuk menemukan cara-cara pemecahannya sendiri. Selanjutnya, demikian dalam sumber lain dikatakan bahwa konseling client center telah memberikan kontribusi dalam hal pemusatan pada klien dan bukan pada konselor dalam konseling. Identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Terus lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif, penanganan emosi, perasaan dan afektif dalam konseling.
Selanjutnya ada keterbatasan dan kritik terhadap CCT. Yang pertama ada keterbatasan CCT. Keterbatasan pendekatan client center ini terletak pada cara sejumlah pempraktek yang salah menafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi client center. Selanjutnya ada kritik terhadap CCT. Beberapa kritik terhadap client center ini, yang pertama ada terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi melupakan faktor interaktif, kognitif, dan rasional. Yang kedua, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Yang ketiga, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar sehingga sulit untuk menilai setiap individu. Yang keempat, tujuan ditetapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat tergantung lokasi konselor dan klien. Yang kelima itu, meskipun terbukti bahwa konseling client center diakui efektif, tapi bukti-bukti ini tidak cukup untuk sistematis dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. Sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Selanjutnya, latihan mendeskripsikan kasus menggunakan pendekatan CCT. Yang pertama, deskripsi kasus. Di sini contohnya itu, Bagas adalah seorang mahasiswa yang melihat dirinya sebagai arsitektur profesional di masa yang akan datang, tetapi nilainya yang dikeluarkan dari sekolahnya ternyata di bawah rata-rata. Perbedaan antara Bagas yang melihat dirinya atau bagaimana ia ingin melihat dia dan realitas di kinerja akademis yang buruk dapat menyebabkan kegelisahan dan kerentanan pribadi yang dapat memberikan motivasi yang diperlukan untuk masuk terapi. Bagas harus melihat bahwa ada masalah atau setidaknya bahwa ia tidak cukup nyaman untuk menghadapi penyesuaian psikologis untuk mengeksplorasi kemungkinan untuk perubahan. Yang kedua ada diagnosis. Di sini dari deskripsi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa gejala yang dampak itu Bagas merasa cemas terhadap gambaran diri sendiri karena adanya konflik dan pertentangan lebih-lebih antara siapa saya ini sebenarnya atau real self, dan saya seharusnya menjadi orang yang bagaimana ideal self. Selanjutnya ada proses konseling. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bagas, pendekatan client center ini cocok digunakan. Selain ini, tujuan dari pendekatan ini adalah membantu individu menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukkan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat. Jadi dalam hubungan konseling ini diharapkan konselor dapat memahami sifat-sifat kliennya secara baik, karena pada hakikatnya klien adalah sebuah individu yang memiliki keunikan tersendiri di samping mempunyai kesamaan. Jadi selanjutnya proses konseling ini diarahkan agar si Bagas ini merasa aman dan terbuka dalam mengemukakan masalahnya, merasa tenteram dan bebas dalam mengekspresikan keinginan-keinginannya dan rencana-rencananya yang berkaitan dengan terbantunya dia dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, sehingga Bagas meyakini bahwa pilihannya itu benar dan ia berusaha untuk mengambil semua resiko yang berkaitan dengan keyakinannya dan akhirnya mantap dengan keputusan yang diambilnya, termasuk konsekuensi atas keputusannya. Selanjutnya ada kesimpulan konseling. Jadi pendekatan ini membuat Bagas dapat menghargai dirinya seperti mereka dan perilaku mereka menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dan kreativitas. Mereka menjadi kurang peduli tentang memenuhi harapan orang lain dan dengan demikian mulai berperilaku dengan cara yang lebih benar atau untuk diri mereka sendiri. Jadi individu-individu ini mengarah hidup mereka sendiri dan bukan mencari di luar diri mereka sendiri untuk mencari jawaban. Mereka bergerak ke arah yang lebih berhubungan dengan apa yang mereka alami pada saat ini. Jadi kurang terikat oleh masa lalu. Jadi kurang ditentukan, lebih bebas untuk membuat keputusan dan semakin percaya diri masuk untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada teori dan praktik konseling realitas. Jadi konseling realitas ini merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana dan bentuk bantuan langsung kepada konseli dalam suatu kelompok yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian ataupun kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Jadi tokoh di dalam teori dan praktik konseling realitas ini adalah William Glasser. Menurutnya bahwa tentang hakikat manusia ini adalah bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal yang hadir di seluruh kehidupannya sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya.
setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual. Karenanya dia dapat menjadi seorang individu yang sukses. Terus selanjutnya, setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang, dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, orang tidak pernah terbebas dari kebutuhan-kebutuhannya, dan begitu terpenuhi, muncul kebutuhan lain. Kehidupan manusia adalah perjuangan konstan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan ini dan mengatasi konflik yang selalu muncul di antara mereka. Secara rinci, Glasser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kelangsungan hidup atau survival. Jadi, kehidupan fisik ini bertempat di otak tua yang berlokasi di sebuah kelompok kecil, struktur yang terklaster di puncak tulang belakang. Selanjutnya, ada cinta dan rasa memiliki atau love and belonging. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Beberapa aktivitas yang menunjukkan kebutuhan ini antara lain persahabatan, acara perkumpulan tertentu, dan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Yang ketiga, kekuatan dan prestasi atau power of activism. Kebutuhan akan kekuasaan atau power meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Kebutuhan ini biasanya diekspresikan melalui kompetensi dengan orang-orang di sekitar kita, memimpin, mengorganisir, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, menjadi tempat bertanya atau meminta pendapat bagi orang lain, melontarkan ide atau gagasan, dan sebagainya. Yang keempat, kebebasan atau kemerdekaan, freedom or independence. Kebebasan merupakan kebutuhan untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak tergantung pada orang lain, misalnya membuat pilihan atau aktif pada organisasi kemahasiswaan, memutuskan akan melanjutkan studi pada jurusan apa, bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang keenam, kesenangan atau fun merupakan kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Pada anak-anak terlihat dalam aktivitas bermain. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa, misalnya berlibur untuk menghilangkan kepenatan, bersantai, melucu, humor, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan konseling realitas ini, tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan ulang klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di samping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk senang, sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil. Jadi tujuan konseling realitas yang pertama itu menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang keenam, terapi ditekankan pada disiplin dan ditanggung jawab atas kesadaran diri. Selanjutnya, peran konselor dan konseli realitas. Konselor terlibat dengan klien dan membawa klien menghadapi realita. Yang kedua, konselor sebagai pembimbing. Yang ketiga, memberi hadiah. Yang keempat, motivator. Yang kelima, mengajar konseli. Beberapa kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor adalah kemampuan untuk mengajar konseli untuk mencapai kebutuhan mereka secara terbuka, tidak untuk menerima ampunan, menunjukkan dukungan yang terus-menerus dalam membantu konseli untuk memahami dan mengempati konseli, dan untuk terlibat dengan tulus hati. Yang keenam, menyalur tanggung jawab. Yang ketujuh, ada pengikat janji. Yang kedelapan, moralis. Selanjutnya ada pemanfaatan pengalaman konselor dalam proses konseling. Jadi dapat dilaksanakan proses konseling dengan menggunakan pedoman. Yang pertama, identifikasi kasus.
Yang kedua, himpunan data dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti administrasi yang menguatkan bahwa HN ini merupakan murid yang berprestasi di sekolah. Selanjutnya, aplikasi instrumentasi. Selanjutnya ada hubungan konselor dengan konseli. Jadi konselor, tugas utama konselor adalah menjadi terlibat dengan konseli dan kemudian menghadapi konseli dengan mengusahakan agar konseli mengambil keputusan. Konselor bertugas melayani sebagai pembimbing untuk membantu konseli menaksir tingkah laku mereka secara realistis. Jadi konselor diharapkan memberi hadiah bila konseli berbuat dalam cara yang bertanggung jawab dan tidak menerima setiap penghindaraan atas kenyataan atau tidak mengarahkan konseli menyalahkan setiap hal atau setiap orang. Beberapa kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor adalah kemampuan untuk sensitif, untuk mencapai kebutuhan mereka secara terbuka, tidak untuk menerima ampunan, menunjukkan dukungan yang terus-menerus dalam membantu konseli untuk memahami dan mengempati konseli dan untuk terlihat dengan tulus hati. Selanjutnya konseli. Dalam konseling realitas, pengalaman yang perlu dimiliki oleh konseli itu adalah peran konseli memusatkan pada tingkah laku dalam proses konseling. Konseling diharapkan untuk memusatkan pada tingkah laku mereka sebagai ganti dari perasaan dan sikap-sikapnya. Jadi konseling membuat dan menyepakati rencana. Jadi ketika konseling memutuskan untuk bagaimana mereka ingin merubah atau mereka diharapkan untuk mengembangkan rencana khusus untuk mengubah tingkah laku gagal ke tingkah laku berhasil. Jadi konseling mengevaluasi tingkah lakunya sendiri dan konseling belajar kecanduan positif dalam hal di Glaser mengungkapkan pentingnya belajar tanpa kritik dari orang lain dalam setiap usaha kita. Selanjutnya ada situasi hubungan. Di sini konseling realitas didasarkan pada hubungan pribadi dan keterlibatan antara konseli dan konselor. Jadi konselor dengan kehangatan, pengertian, penerimaan, dan kepercayaan pada kapasitas orang untuk mengembangkan identitas berhasil harus mengkomunikasikan dirinya kepada konseli bahwa dirinya membantu. Jadi melalui keterlibatan ini, konseli belajar mengenai hidup daripada memusatkan pada pengungkapan kegagalan dan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada kontribusi pendekatan realitas. Yang pertama, keterlibatan kehangatan hubungan, perhatian, pemahaman, penghayatan, dan lain-lain. Penggunaan topik netral pada awal pertemuan yakni yang berhubungan dengan keberhasilan seorang konseling. Selanjutnya ada kontribusi pendekatan realitas. Yang pertama, keterlibatan kehangatan hubungan, perhatian, pemahaman, penghayatan, dan lain-lain. Penggunaan topik netral pada awal pertemuan yakni yang berhubungan dengan keberhasilan seorang konseling. Yang kedua, pemusatan pada tingkah laku sekarang, bukan perasaan pendekatan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan daripada apa yang dirasakan dan yang dialami secara fisiologis. Yang ketiga, pertimbangan nilai konseling perlu dibantu menilai kualitas apa yang dilakukannya dan menemukan apakah tingkah laku tersebut bertanggung jawab atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik konseling transaksional analisis. Jadi pandangan TA terhadap hakikat manusia itu, pendekatan analisis transaksional berdasarkan suatu teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional teori ini. Jadi teori ini menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap 3 kedudukan ego yang terpisah, yaitu orang tua, dewasa, anak. Sifat kontraktual proses terapeutik analisis transaksional ini cenderung mempersamakan kedudukan konselor dan klien. Jadi selanjutnya pada dasarnya analisis transaksional berasumsi bahwa manusia memiliki pilihan-pilihan dan tidak dibelenggu oleh masa lampaunya. Jadi atau manusia selalu berubah dan bebas untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya manusia sanggup melampaui pengondisian dan pemrograman awal atau manusia dapat berubah asalkan ia mau. Jadi perubahan manusia itu adalah persoalan di sini dan sekarang. Jadi berbeda dengan psikoanalisis yang cenderung deterministik, di mana sesuatu yang terjadi pada manusia sekarang dilintik dari masa lalunya. Yang ketiga, manusia bisa
belajar mempercayai dirinya sendiri, berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri, dan mengungkapkan perasaan-perasaannya. Yang keempat, manusia sanggup untuk tampil di luar pola-pola kebiasaan dan menyeleksi tujuan-tujuan dan tingkah laku baru. Yang kelima, manusia bertingkah laku dipengaruhi oleh pengharapan dan tuntutan dari orang-orang lain. Yang terakhir, yang keenam, manusia dilahirkan bebas, tapi salah satu yang pertama dipelajari adalah berbuat sebagaimana yang diperintahkan. Selanjutnya, tujuan konseling transaksional analisis ini. Yang pertama, tujuan dasar dari analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya. Jadi sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan ini mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Jadi inti dari konseling adalah mengaktifkan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, jadi spontanitas dan keakraban. Jadi menurut Eric Barney dalam bukunya yang berjudul Principles of Group Treatment, terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai dalam konseling analisis transaksional. Yang pertama, konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi atau pencemaran status ego yang berlebihan. Yang kedua, konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut pula dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga, konselor berusaha membantu klien di dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan penalaran dan pemikiran individu. Untuk itu dibutuhkan kemampuan serta kapasitas yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri. Yang keempat, membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi yang kurang cocok serta menggantikan dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Selanjutnya ada fungsi dan peran konselor. Jadi inti dari pokok AT ini terletak pada usaha konselor menganalisis transaksi klien dengan teknik-teknik konseling. Dengan demikian, fungsi dan peranan konselor yang pertama itu berusaha meletakkan tanggung jawab pada klien, karena pada hakikatnya setiap individu hendaknya bertanggung jawab atas kehidupannya. Maka AT juga mengarahkan agar pada diri klien tumbuh rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawabnya. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang menunjang untuk mencapai perubahan klien atau keseimbangan ego status klien. Ini konselor berusaha sebagai penyedia fasilitas yang mendorong terjadinya perubahan ego status klien. Yang ketiga, memisahkan mitologi dengan realitas, karena pengaruh skrip. Banyak klien dipengaruhi oleh mitologi yang telah dihadapinya sejak lama dalam rangka memperbaiki kembali atau memahami kembali skrip kehidupan klien itu. Konselor AT mempunyai peranan untuk memisahkan mitologi yang berpengaruh dalam skrip klien dengan realitas kehidupan yang sebenarnya. Yang keempat, melakukan konfrontasi atas keanehan yang tampak. Jadi keanehan atau keadaan ego status klien yang tidak seimbang dapat diperbaiki konselor dengan melakukan konfrontasi. Konselor hendaknya bisa membentuk dan merekonstruksi menjadi seimbang. Selanjutnya ada pemanfaatan pengalaman konselor dalam proses konseling. Proses konseling analisis transaksional ini dilakukan tiap transaksi analisis. Klien yang nampaknya mengelakkan tanggung jawab diarahkan untuk mau menerima tanggung jawab pada dirinya sehingga klien dapat menyeimbangkan egogramnya, mendefinisikan kembali skripnya serta melakukan introspeksi terhadap games yang dijalani. Jadi yang pertama itu bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak. Yang kedua, pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego state-nya dengan diskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Selanjutnya, hubungan konselor dengan konseli. Analisis transaksional ini adalah suatu bentuk terapi yang berdasarkan kontrak. Jadi, suatu kontrak dalam analisis transaksional ini menyiratkan bahwa seseorang akan berubah. Jadi, kontrak ini haruslah spesifik, ditetapkan secara jelas, dan dinyatakan secara ringkas. Jadi kontrak ini berisi tentang apa yang akan dilakukan oleh klien. Jadi bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Selanjutnya, banyak klien yang memandang konselor sebagai sumber obat dan manjur untuk segala macam penyakit. Jadi sehingga mereka mengawali konseling
dengan sikap pasif dan dependen. Jadi salah satu kesulitan mereka adalah penghindaran dari kewajiban memikul tanggung jawab, dan mereka berusaha meneruskan gaya hidupnya dengan mengalihkan tanggung jawab kepada konselor. Jadi pendekatan kontraktual analisis transaksional ini berlandaskan pengharapan bahwa para klien berfokus pada tujuan-tujuan mereka dan membuat suatu komitmen. Jadi konselor menekankan pembagian tanggung jawab dan meyakinkan suatu titik pemberangkatan untuk bekerja. Selanjutnya ada teknik-teknik dan prosedur konseling. Jadi teknik-teknik konseling analisis transaksional ini yaitu analisis struktural, metode-metode didaktik, kursi kosong, permainan peran, percontohan keluarga, analisis upacara, hiburan dan permainan, analisis permainan dan ketegangan, dan analisis skenario dan analisis transaksional. Jadi dalam analisis transaksional ini dibagi menjadi transaksi silang, komplementer, dan terselubung. Jadi transaksi komplementer dicirikan dengan menciptakan atmosfer yang tersahabat. Jadi saling pengertian, sabar mendengarkan keluhan anak, menjaga kesantunan, tidak menghakimi, memberi jalan dan keluar dan jalan keluar, bukan celah. Selanjutnya ada kontribusi pendekatan TA atau transaksional analisis. Jadi analisis transaksional ini adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual, tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. Jadi AT ini berbeda dengan sebagai besar terapi lain dalam arti ia adalah suatu terapi kontraktual dan desisional. Jadi analisis transaksional ini melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien yang dengan jelas menyatakan tujuan-tujuan dan arti proses terapi. Ini juga berfokus pada putusan-putusan awal yang dibuat oleh klien dan menekankan kemampuan klien untuk membuat putusan-putusan baru. Jadi analisis transaksional ini cenderung mempersamakan kekuasaan terapis dan klien dan menjadi tanggung jawab klien untuk menentukan apa yang akan diubahnya agar perubahan menjadi kenyataan. Jadi klien mengubah tingkah lakunya secara aktif. Jadi selama pertemuan terapi ini klien melakukan evaluasi terhadap arah hidupnya, berusaha memahami putusan-putusan awal yang telah dibuatnya. Jadi serta menginsafsi ini bahwa sekarang ia menetapkan orang dan memulai suatu arah baru dalam hidupnya. Jadi pada dasarnya AT ini berasumsi bahwa orang-orang biar belajar mempercayai dirinya sendiri dan mengungkapkan perasaan-perasaannya. Selanjutnya ada keterbatasan dan kritik terhadap transaksional analisis. Jadi kelebihannya itu yang pertama sangat berguna dan para konselor dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kedua, menantang konseli untuk lebih sadar akan keputusan awal mereka. Yang ketiga, integrasi antara konsep dan praktek analisis transaksional ini dengan konsep tertentu dari terapi Gestalt amat berguna karena konselor bebas menggunakan prosedur dari pendekatan ini. Yang keempat, memberikan sumbangan pada konseling multikultural karena konseling diawali dengan larangan mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga dan larangan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya itu banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional sangat membingungkan. Yang kedua, penekanan analisis transaksional pada struktur merupakan aspek yang meresahkan. Yang ketiga itu konsep serta prosedurnya dipandang dari perspektif behavioral, tidak dapat diuji keilmiahannya. Yang keempat, konseli bisa mengenali semua benda tetapi mungkin tidak merasakan dan menghayati aspek diri mereka sendiri. Selanjutnya ada latihan mendeskripsikan kasus menggunakan pendekatan TA. Jadi analisis transaksional ini memberikan hubungan yang suportif dan suasana yang kondusif bagi klien untuk dapat mengikut tanggung jawab pribadi yang lebih besar atas hidupnya. Jadi pada awal, konselor dan klien ini menetapkan aturan-aturan dasar dan menetapkan elemen-elemen kontrak kerja dan kontrak belajar. Jadi konselor melatih klien tentang keterampilan dan menganalisis ego start. Jadi konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk aktif dalam sesi konseling. Jadi konselor mendukung klien pada saat mereka mengungkapkan dan menganalisis dirinya secara lebih lengkap dan menguji cobakan pola-pola perasaan tentang ketergantungannya terhadap miras. Jadi perasaan jika efek negatif miras pada dirinya membuat orang yang disayanginya menjadi khawatir, pemikiran tentang bahayanya miras dan perilaku yang lebih aduk tentang dengan mencoba secara bertahap. Jadi dengan mulai mengurangi bergaul bersama teman-temannya yang gemar pesta miras hingga meninggalkan
mereka sampai kecanduan bisa hilang sepenuhnya. Jadi konselor dan dalam konseling analisis transaksional ini perlu memisahkan sebuah pola perasaan, pikiran, dan tindakan. Jadi dengan pola lainnya, selanjutnya konselor berusaha mengalihkan ketergantungannya terhadap miras melalui pemisahan tersebut. Jadi tujuannya untuk membebaskan klien agar memiliki akses yang tepat ke semua ego statusnya tanpa eksposi dan kontaminasi yang melemahkan. Baiklah, demikian penjelasan materi saya kali ini, dan saya sudah memenuhi tugas pada mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 1 kelas 03. Jadi untuk semuanya jangan lupa menjaga kesehatan dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan, dan semoga kita dijauhkan dari virus COVID ini. Jadi semoga buat kita semua video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.